Baik, kita langsung saja. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Lisa, Prodi PG PAUD semester 2 dari Universitas Islam Makassar. Di sini saya menyelesaikan tugas saya, yaitu mata kuliah pengembangan bahasa AUD dengan dosen pengampu atas nama Dr. Haji Nirwana MPD. Di sini saya mengambil metode menceritakan dengan judul Si Kancil sama Si Kura-Kura. Oke, sebelum Ibu menceritakan, Ibu mau tanya dulu. Apakah di sini pernah mendengar cerita Si Kancil sama Si Kura-Kura? Belum. Belum. Oke, ceritakan ya. Jadi ini ada gambar Si Kancil, ini gambar kura-kura. Di sebuah hutan tinggallah dua sahabat yang bernama Kura-Kura dan Kancil. Jadi di sini Si Kancil terkenal sebagai hewan yang sangat cerdik dan lincah. Sedangkan si Kura-Kura terkenal sebagai hewan yang sangat tenang dan sabar. Dan esokan harinya Si Kancil berkata sambil tertawa-tawa, kamu jalannya lambat sekali. Kayaknya kalau kita lomba pasti aku yang menang. Jadi itu Si Kancil yang bilang ya. Terus si Kura-Kura menjawab dengan tenang, walaupun jalanku lambat, tapi aku tidak pernah menyerah. Kalau kamu mau, ayo kita lomba. Oke, jadi keesokan harinya mereka pun berlomba. Semua hewan-hewan yang di hutan berkumpul untuk menyaksikan perlombaan mereka berdua. Oke, jadi lomba pun dimulai. Si Kancil dengan lari dengan cepat sekali. Si Kancil lari dan meninggalkan si Kura-Kura. Tanpa sadar, si Kancil sudah di depan. Si Kura-Kura masih di belakang, sangat jauh sekali mereka berdua. Dengan pedenya si Kancil, karena ada di sampingnya pohon yang sangat besar, dia bilang, si Kura-Kura masih jauh, mending aku tidur saja dulu di bawah pohon yang tinggi ini. Tanpa disadari, si Kura-Kura dengan pelan-pelannya dia jalan. Hampirlah si Kancil ini masih tertidur nyenyak di bawah pohon. Si Kura-Kura tanpa peduli si Kancil yang tertidur di bawah pohon ini, dia masih lari dengan pelan-pelan. Sampailah di garis finish. Si Kancil ini bangun. Dengan dia kaget. Kok bisa si Kura-Kura di depan? Astaga, aku ketiduran. Itu si Kancil bilang. Astaga, aku ketiduran. Terus dia mengejar si Kura-Kura dari belakang, tapi sayangnya si Kura-Kura sudah melewati garis finish. Dan semua hewan yang ada di hutan itu bersorak-sorai menyambut kemenangan siapa? Kura-Kura. Asik tidak? Asik. Jadi sebelum Ibu menutupinya, Ibu ada tunjuk sedikit gambarannya. Gambaran yang pertama itu ini. Jadi siapa yang tahu ini gambaran apa? Ini gambarannya pas mereka mulai berlomba lari toh? Baru mulai ini. Oke, kalau yang ini, ini gambarannya pas si Kancil tertidur nyenyak di bawah pohon. Tanpa disadari dia kalah. Oke. Jadi ini sudah Kura-Kura di depan, hampir mau mendapati garis finish. Terus inilah semua hewan-hewan yang sudah bersorak-sorai menyambut kemenangannya siapa? Kura-Kura. Sekali. Oke, jadi itu saja yang pernyataan anak semua. Terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu. Belum. Sana dulu, Ibu langsung mau koreksi dulu ya. Jadi ini udah bagus, cara penyampaiannya sudah bagus. Cuma media yang dipegang itu tidak fokus gitu ya. Si Kura-Kura lari, tapi kura-kuranya begini-begini. Gini ya. Jadi harus fokus ya. Coba Ibu contohin nih. Ibu contohin ya. Tadi kan aku bercerita tentang si Kura-Kura dan si Kancil. Mereka audisi berlomba
lomba lari ya, untuk sampai ke finish ya. Jadi kamu harus ingat, oh di kanan saya ada si kancil, di kiri saya ada si kura-kura. Mamanya dia start berlari nggak begini dong, ya kan? Nah, coba kita tunjukkan ke anak. Nah, si kancil dan si kura-kura berada di garis start. Mereka akan berlari untuk mencapai di garis finish. Nah, perlombaan dimulai. Ini kan kura-kura nih, ini kancil. Si kancil kan agak lambat jalannya kan, si kura kenceng kan. Nah, ini kita buatlah si kelinci ini cepat cepat gitu ya larinya. Si kura-kura melambat. Jadi anak-anak yang melihat dan mendengarkan kita paham tuh bahwa oh si kancil larinya kenceng, si kura-kura lambat gitu. Jangan larinya kenceng si kura-kura, si kancil gini. Ah ya. Jadi apa yang kita ucapkan harus disesuaikan dengan apa yang kita pegang nih. Ya kan, dia udah jalan kan. Dengerin dulu. Dia jalan kan, berlari. Ting. Nah, ternyata di pertengahan jalan si kancingnya ngantuk. Dia melihat pohon yang rindang, mana angin sepoi-sepoi, kata si kancing. Aduh, ngantuk banget, aku pengen tidur dulu. Tidur lagi ya. Nah, si kura-kura dengan konsisten tetap melanjutkan perjalanannya untuk tiba ke garis finish. Sampailah si kura-kura di garis finish. Bersoraklah semua hewan yang ada di hutan itu. Si kancil tiba-tiba bangun. Wah, aku ketiduran. Aku ketiduran gimana ini? Aduh, si kura-kura sudah sampai. Itu caranya, ya. Jadi menyampaikan sebuah cerita atau dongeng itu harus dengan ekspresi, dihayati. Ya, tadi sudah bagus tuh, sudah ada informasinya. Tinggal ininya nggak konsisten kemana-mana. Ya kan? Tipe anak didik kita itu macam-macam. Ada yang kecerdasan yang visual, ada yang auditory. Apa itu visual? Dia mampu menangkap apa yang disampaikan oleh orang lain kalau dia lihat, ya kan? Nah, dia lihat ya, yang berlari cepat ini yang lambat. Dia mampu menyimpulkan, oh si kelinci larinya cepat, oh si kura-kura larinya lambat, tapi si kelincinya tidur, si kura-kuranya lewat. Itu tipe anak yang visual. Tipe anak yang menangkap pemahaman dengan cara auditori atau mendengar, dia akan lebih paham dengan yang disampaikan melalui vokal, melalui suara. Ini bagus, karena kalian mampu mengcover mana anak yang auditori ya lebih lebih bagus penangkapan dalam proses pembelajaran, mana yang lebih. Terus ketika bercerita hindari gitu. Itu kan bisa membuyarkan konsentrasi anak didik kita. Terima kasih. Terus ini ada juga ini penguatan sebenarnya ya. Setelah bercerita sebenarnya sebelum bercerita ya, sebaiknya sebelum bercerita ini disampaikan dulu ke anak-anak. Anak-anak, hari ini ibu akan bercerita tentang si kancil dan si kura-kura yang akan melakukan perlombaan di dalam hutan. Penontonnya adalah hewan-hewan yang ada di hutan. Sebelum ibu bercerita menggunakan media ini, ibu akan menunjukkan dulu beberapa gambar. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.